Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Linda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau mempelajari mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Yang mana pada kali ini kita akan membahas kurang lebih 11 poin yang akan kita bahas, yaitu diantaranya pengertian dan bentuk korporasi, pentingnya manajemen keuangan dalam korporasi, lalu yang ketiga ada tujuan dan tanggung jawab manajemen keuangan, yang keempat ada peran manajer keuangan dalam korporasi, yang kelima hubungan korporasi dan pasar uang, kemudian yang keenam harga saham dan nilai pemegang saham, yang ketujuh nilai intrinsik harga saham, yang kedelapan ada etika usaha, yang kesembilan konflik antara manajer dan pemegang saham atau biasa disebut dengan agensi konflik. Yang ke-10 ada perubahan peranan dalam manajemen keuangan, dan yang terakhir atau yang ke-11 adalah prinsip dasar manajemen keuangan. Pertama-tama kita harus tahu atau perlu kita ketahui apa sih korporasi itu? Korporasi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia saat ini. Kemudian bentuk korporasi sendiri ada 3 diantaranya, yaitu proprietorship atau kepemilikan perseorangan, yakni suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang atau yang bertujuan untuk mencapai keuntungan dan laba. Di sini contohnya ada UD atau usaha dagang ya. Contohnya UD toko material bangunan, yaitu dari modal sendiri dan menarik untung untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bentuk korporasi yaitu partnership atau persekutuan, dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Kemudian yang ketiga ada corporation atau perseroan terbatas. Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Kata perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero atau saham, sedangkan terbatas menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Lalu di sini ada pentingnya manajemen keuangan dalam korporasi. Manajemen keuangan sendiri dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk membiayai investasi ataupun pembelanjaan secara efisien. Dari penjelasan tentang manajemen keuangan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana menggunakan dana dan bagaimana mencari sumber dana. Kemudian ada tujuan dan tanggung jawab manajemen keuangan, yakni pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan juga kebijakan dividen. Diharapkan pada akhirnya
mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu kemakmuran yang maksimal. Kemudian peran manajer keuangan dalam korporasi. Operasional keuangan yang dipimpin oleh kepala keuangan dibagi menjadi dua, yakni yang masing-masing dikepalai oleh bendahara dan controller. Tanggung jawab controller pada umumnya berhubungan dengan akuntansi. Untuk kepentingan internal dilakukan perhitungan akuntansi biaya, anggaran, dan peramalan. Sedangkan pihak eksternal, laporan dibuat untuk kepentingan perhitungan pajak, bursa efek, dan juga sekuritas, serta para pemegang saham. Untuk poin selanjutnya, di sini ada hubungan korporasi dan pasar uang. Di sini ada bagan-bagannya yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan hubungan antara korporasi dan pasar uang sangat erat dan saling mempengaruhi karena pasar uang adalah salah satu mekanisme utama bagi korporasi untuk mendapatkan pembiayaan jangka pendek serta mengelola likuiditas. Kemudian di sini terdapat determinan nilai intrinsik dan harga saham, yang secara umum nilai intrinsik itu mencerminkan potensi jangka panjang dari suatu saham, sementara harga saham di pasar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang menyebabkan fluktuasi. Investor bijak seringkali membandingkan harga pasar dengan nilai intrinsik untuk menentukan apakah suatu saham layak dibeli, dijual, atau dipertahankan. Untuk selanjutnya ada etika usaha. Etika usaha sendiri adalah suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari ketika etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang telah dijalankan. Diharapkan dari penerapan etika bisnis yang sesuai akan memberikan dampak atau memberikan pengaruh yang positif bagi perusahaan karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadi friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal, dan juga mampu meningkatkan motivasi kerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, dan juga mampu meningkatkan keunggulan dalam bersaing. Prinsip dasar manajemen keuangan di sini kurang lebih ada 10. Yang pertama adalah adanya keseimbangan antara resiko dengan tingkat pengambilan. Jangan menambah resiko kecuali diikuti oleh peningkatan pengambilan investasi. Kemudian yang kedua, terdapatnya nilai waktu uang. Uang yang diterima hari ini lebih berharga bila dibandingkan uang yang akan diterima di masa datang. Kemudian yang ketiga adalah surplus kas yang utama, bukan laba. Yang keempat, pertambahan arus kas merupakan satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah kondisi persaingan pasar merupakan alasan mengapa sangat sulit untuk memperoleh proyek-proyek dengan keuntungan yang luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu pasar modal yang efisien merupakan pasar yang bereaksi cepat dengan harga yang tepat pula. Lalu yang selanjutnya adalah masalah keagenan atau agency problem. Manajer tidak akan bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Kemudian ada juga terdapat bias keputusan bisnis karena perpajakan. Lalu tidak semua resiko sama.
ada beberapa risiko yang dapat diversifikasi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan sesuatu yang benar merupakan perilaku yang etis dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.